Squid Game Season 2 Episode 7. Dirilis tahun 2024. Di episode sebelumnya, semua pemain memainkan permainan seperti komedi putar yang diiringi lagu, kemudian instruksi frontman harus segera dilaksanakan untuk membuat kelompok. Dari permainan ini banyak kejadian. Dari pemain 149 ditinggal anaknya pemain 007 yang ditarik orang, dia diselamatkan oleh pemain 456 dan pemain 001, pemain 095 dan pemain 120 diselamatkan pemain 246. Tanpa disangka berikutnya ketika berlari pemain 095 jatuh. Waktu habis pemain 333 masuk, pemain 095 tertinggal di luar dan ditembak frontman, pemain 120 bertengkar dengan pemain 333, tanpa pemain 333 semua bisa mati. Setelah itu pemungutan suara berlangsung, hadiah 36,5 miliar dibagi 100 pemain 365 juta. Pemungutan pun pro dan kontra, akhirnya hasil seimbang. Menurut aturan nomor 3, bila seri pemungutan diulang besok hari. Karena ada yang mencurigakan, akhirnya tim Junho turun ke kapal membawa senjata lengkap. Saat akan membuka sebuah pintu, ada bom yang meledak. Beralih di kamar mandi, pertengkaran berlangsung antar kelompok yang lanjut dan kelompok yang berhenti. Saat bertarung di kamar mandi, pemain 230 mencekik pemain 333, kemudian garpu pun mancap di leher pemain 230 sampai 2 kali. Pemain 333 lari bersembunyi di dalam kamar mandi. Ketika akan merangkak ke kamar mandi, kaki pemain 333 ditarik. Dia melawan, lalu pintu kamar mandi segera dikunci. Nomor 124 tahu temannya mati. Garpu yang menancap diambil kemudian untuk membunuh pemain 331. Pertarungan pun sangat brutal, frontman yang di luar hanya diam. Saat di ruangan para pemain melihat uang bertambah 36 miliar dibagi 95 pemain menjadi 380 juta. Semua para pemain kaget, ternyata di saat di kamar mandi terjadi pertarungan dan pembunuhan antara pemain. Pemain keluar dari pintu, semua wajah baju mereka bekas darah. Pemain 124 memprovokasi kalau dia diserang. Kemudian pemain 047 pun melawan kata-kata pemain 124. Perdebatan pun ramai, akhirnya pemain 100 mengumpulkan timnya untuk menghitung, sedangkan pemain 388 juga menghitung total timnya. Pemain 333 kembali dan selamat. Sins beralih di kapal, anak buah Woseok saat tertidur dia terbangun, kemudian dia muntah di luar kapal. Setelah itu dia melihat ada orang di ruangan tersebut, dia dekati ternyata sang kapten sedang membuka alat drone-nya. Saat ditanya sang kapten berbelit-belit, dia curiga tentang alat drone-nya. Saat ditanya lagi, sang kapten membawa pisau dan menusuknya kemudian dia didorong dan dilemparkan di laut. Woseok bangun karena mendengar suara. Kapten pun beralasan kalau ada badai. Woseok pun disuruh sang kapten untuk tidur lagi. Kemudian Woseok tanpa curiga menutup ruang tadi dan kembali ke tempatnya. Beralih di ruangan pemain, mereka sama-sama menghitung di kelompok lanjut dan berhenti. Saat menghitung pemainnya, pemain dari pihak lanjut mati 3 sedangkan pihak yang berhenti mati 2. Mereka berpikir akan kalah di pemungutan besok. Rapat di pihak berhenti berlangsung, pihak lanjut merencanakan ingin membalas dendam di saat lampu padam. Pemain 047 bahwa kelompok kita akan menang besok dan segera pulang. Mereka harus segera tidur dan menjaga stamina. Pemain 456 curiga gelagat para pihak lanjut. Sins beralih di laut, frontman mengirim organ yang pemain yang akan dijual, mereka melaporkan ke pengawas frontman. Frontman melaporkan ke pengawas No 11 tidak akan mengganggu lagi, pengawas kemudian lanjut ke ruangan pusat kontrol. Di basement frontman, para frontman bersiap untuk di pintu ruangan ketika lampu dipadamkan. Para frontman keluar dari kamar kemudian mereka berbaris menuju lokasi yang ditentukan. Pemain 388 curiga gelagat di tim yang lanjut, tim yang berhenti rapat untuk berjaga bila ada yang menyerang dan kita harus serang balik saat lampu padam karena berpengaruh pemungutan suara besok. Kita harus keluar dari sini hidup-hidup. Pemain 047 juga bersiap untuk menyerang bila dia juga diserang. Pemain 001 menyarankan saat lampu padam, kita harus menyerang saat dia lengah. Tetapi pemain 456 Gihun punya rencana beda, dia ingin melawan frontman, kalau melawan tim yang lanjut seperti yang diinginkan para frontman untuk saling membunuh. Kita serang frontman kemudian naik ke atas di tempat kontrol para frontman. Tempat lain frontman sudah bersiap menuju pintu ruang pemain. Pemain 001 menyarankan bila menyerang frontman terlalu beresiko. Sekalipun punya senjata, jumlah mereka lebih banyak. Tetapi 456 tetap tidak mendengarkan saran tersebut. Pemain 120 pun pesimis apa bisa menang. Pemain 456 ingin mengakhiri permainan ini selamanya. Rencana mereka membiarkan berlangsung lalu frontman masuk, mereka pura-pura mati dan merebut senjata frontman, setelah itu membunuh para frontman di ruangan itu.
Saat lampu padam, pihak frontman sudah melihat para pemain melalui infrared. Pihak yang lanjut bergerak menyerang pihak yang berhenti. Mereka membunuh satu persatu orang saat tertidur. Mereka naik ke tempat tidur dan membunuh mereka. Dan mereka yang mengikuti rencana pemain 456, mereka tidur di bawah untuk menghindari bila diserang. Mereka melihat teman mereka dibunuh satu persatu tanpa membantu mereka dan hanya mengikuti rencana pemain 456 saat rapat. Mereka disuruh untuk bersabar menunggu dan bersembunyi. Pemain 390 pun berpikir tim kita akan dibantai akan habis. Pemain 456 menyarankan semakin sedikit tim kita kesempatan menang akan didapat. Berkorban sedikit demi kebaikan yang besar pemain 001 berkata. Perkelahian masih berlangsung dan saling membunuh. Banyak yang terbunuh dari pihak yang berhenti. Tim yang lain bersembunyi menunggu dari rencana mereka menunggu frontman masuk, berpura-pura mati, lalu merebut senjata frontman dengan berpura-pura mati dan menembati mereka. Saat memeriksa ID nomor para pemain yang mati, mereka kaget, pemain yang mengikuti rencana Gi-hun tiba-tiba bangun dan merebut senjata mereka satu persatu dari pihak frontman. Mereka menembaki satu persatu frontman. Peperangan berlangsung, pihak frontman banyak yang mati, mereka diperintah mundur. Kemudian pemain 047 ingin membunuh dari pihak pemain yang membunuh tim dari pihak yang berhenti. Tetapi pemain 456 mencegah karena sama saja kita seperti mereka membunuh antar pemain, yang kita bunuh adalah frontman. Kemudian pemain 120 menembak semua CCTV yang ada di ruangan. Di base frontman, semua frontman bergerak dan bersiap di titik kumpul dengan senjata lengkap. Pihak pemain yang berhenti, mengumpulkan amunisi dan senjata dari para frontman. Mereka bersiap untuk berperang melawan frontman siapa yang mau ikut berjuang. Pemain 390 mengatakan kita semua takut, kita akan keluar dari sini hidup-hidup. Kemudian dua pemain mengajukan diri ikut berjuang dengan mereka. Pemain 007 akan mengajukan diri, tapi tangannya ditarik pemain 149 ibunya. Kemudian mereka berbaris, setiap orang mengambil dua senjata dan walkie-talkie disamakan frekuensinya. Saat pengecekan senjata, tiba-tiba pemain 120 maju ke depan mengajarkan cara menggunakan senjata, karena senjata ini tergolong terbaru. Dia mengajari cara isi peluru dan cara lepas serta membuka mengunci senjata. Pemain 120 dulu adalah mantan tentara pasukan khusus. Frontman yang tertahan disuruh membuka topeng, frontman itu dipaksa untuk mengantarkan ke tempat kontrol permainan. Saat di tangga, para frontman yang lain sudah menyergap dengan tembakan, perang pun berlangsung, banyak frontman yang tertembak mati. Saat perang berlangsung, pengawas frontman mengawasi mereka dengan CCTV yang ada di ruang kontrol. Dia melarang pemain mendekati akses kontrol. Frontman yang ditahan mengatakan kalau masuk ke ruang kontrol harus memakai topeng untuk membuka akses pintu. Frontman yang tertahan tadi tertembak mati. Perang pun berlangsung. Saat di lorong, tiba-tiba pasukan frontman datang berkali-kali lipat, mereka menembaki para pemain. Pemain 456 dan pemain 390 berencana masuk ke dalam dengan menggunakan topeng untuk masuk. Mereka berdua mencari pintu satu persatu, kemudian mereka melihat sensor di atas dengan memakai topeng pintu pun terbuka. Kemudian mereka masuk ke lorong, mereka melihat tangga ke atas, mereka sudah disergap oleh frontman. Para frontman terus datang, mereka bersiap-siap di lorong untuk menghadang pemain 390 dan pemain 456 yang semakin memasuki ruang kontrol. Karena mereka berdua sudah diawasi oleh pengawas frontman di ruang kontrol. Di tempat sebelumnya para pemain kewalahan, karena pasukan frontman datang terus dan menembaki. Ada pemain yang tertembak. Di tangan pemain 390 dan pemain 456 menghabisi frontman satu persatu. Mereka semua sama-sama mengkonfirmasi amunisi tinggal separuh. Pemain 001 mengajak dua pemain untuk naik membantu pemain 456 dan pemain 390 ke atas. Pemain 388 disuruh mengambil amunisi di ruang pemain 001 dan dua pemain lainnya menyusul ke atas. Kemudian pemain 388 bersiap untuk mengambil amunisi. Dia dibekali amunisi bila ada frontman datang. Kemudian pemain 001 dan dua orang lainnya menyusul ke lorong. Pemain 388 segera menuju ke ruang pemain, karena semua orang di situ mengandalkannya untuk bantuan amunisi. Pemain 390 dan pemain 456 sudah terdesak kehabisan amunisi, mereka mengambil amunisi dari frontman yang mati.
Pemain 001 dan 2 pemain yang lain sudah masuk ke lorong menuju ke 2 pemain tersebut. Mereka diawasi oleh CCTV frontman. Saat mengambil amunisi, mereka berdua sudah ditembaki beruntun. Kemudian pemain 388 sampai di ruang pemain, mereka meminta tolong ke pemain yang lain untuk ambil amunisi. Pemain 007 pun membantu mengambil amunisi di saku frontman yang mati. Saat ditembaki dari atas tiba-tiba 3 pemain sudah tiba, mereka disuruh pemain 456 untuk menyerang dari belakang, dan dia mengalihkan perhatiannya. Di ruang pemain, amunisi dari frontman yang mati sudah dikumpulkan, kemudian pemain 388 membawa menuju ke sana. Dia mendengar walkie-talkie para pemain, Dian berhenti lalu melemparnya. Di tempat lain para pemain sudah terdesak dengan tembakan para frontman. Kemudian pemain 120 akan memeriksa ke sana. Pemain 001 dan 2 pemain sudah berada di belakang lorong para frontman, mereka akan menembak dari belakang. Saat akan menembak, pemain 001 menembak mereka satu persatu. Karena dari awal cerita di episode 4, pemain 001 yang bukan nama aslinya, dia adalah pimpinan frontman, dia bernama Wang Inho kakak dari Wang Junho. Dia ikut bermain dan bergabung di tim pemain 456 Song Gi-hun. Setelah menembak, dia berbicara berbohong ke pemain 456 kalau dia tertangkap. Pemain 120 berlari ke ruang pemain, dia mencari pemain 388 yang kemudian pemain 120 mendatangi pemain 388 yang ketakutan di tempat tidur. Saat akan membawa amunisi, para frontman masuk ke ruangan pemain. Saat akan menyerang, pemain 120 dilarang oleh pemain 149 untuk menyerang. Di tempat lain, para pemain sudah terdesak. Frontman sudah maju ke mereka, akhirnya mereka menyerah tetapi satu pemain bunuh diri dengan pistolnya. 2 pemain yang lain juga menyerah, tetapi pemain 145 saat menyerah malah ditembak frontman, pemain 246 selamat dan menyerah. Di tempat lain pemain 390 dan pemain 456 menyerah meletakkan pistolnya di lantai. Saat menyerah tangan di belakang, pimpinan frontman turun mendatanginya. Dia membawa pistol, dan dia melihat pemain 456 dengan menodongkan pistol. Tiba-tiba pistol beralih ke pemain 390. Pemain 390 tertembak dan mati. Pemain 456 menangis dan berteriak menyesal karena mengorbankan teman-temannya yang lain. Film pun selesai di season 2, berlanjut menunggu season 3. Film pun berakhir. Tamat. Terima kasih sudah menonton.